Pagi, Bapak-Bapak. Puji Tuhan saya bisa ada di tempat ini. Ada beberapa hal. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir tentunya di tempat ini, dan saya mohon maaf juga nih karena tadi pagi banget nih dalam perjalanan kok suara saya serak gitu ya. Terus jadi ya agak-agak apa namanya, kalau penyanyi bilang nih ada falset, ada juga yang biasanya gitu ya. Jadi saya bukan bermaksud untuk gimana, cuma memang ini suara saya seperti ini. Anyway, uh, terima kasih Bapak Dr. Heri, Presiden Full Gospel Jakarta Chapter Tomang. Saya diundang untuk boleh kesaksian di tempat ini juga oleh Bapak Joni Gunawan. Saya kenal beliau dari sejak saya masih sangat muda. Beliau sudah berkeluarga, saya belum berkeluarga waktu itu. Lalu tadi juga saya ketemu Pak Darpito. Pak Darpito, apa kabar Pak? Kami bersinggungan waktu 2007 kalau nggak salah, waktu saya masih bergereja di gereja yang lama ya. Pak Darpito, saya ingat sekali beliau waktu datang ada kesaksian di ibadah, lalu beliau ada satu bagian dalam kesaksian beliau tuh yang tiba-tiba ada suara kencang banget. Saya mendadak loncat gitu. Nah, nanti kalau mau tanya kesaksian seperti apa bisa langsung tanya ke Pak Darvito langsung. Hari ini kalau saya ingat Full Gospel, saya ingat almarhum Papi. Almarhum Papi itu aktif di Full Gospel Puri Pesanggerahan. Beliau meninggal tahun 2022 ya, 2022 ya, akhir saya lupa. Tapi yang datang itu teman-teman dari Full Gospel, tempat beliau aktif melayani gitu. Jadi waktu beliau masih sehat, saya suka diajak, aduh Papi, saya suka malas-malasan jujur aja gitu ya, aduh Papi ngapain sih, ya udah kamu temenin aja gitu. Saya ingat di CNI waktu itu tempatnya, kalau bapak-bapak tahu, di CNI namanya Johan Sulaiman, nama Papi saya. Waktu itu presidennya Pak Paul. Pak Paul itu saya nggak tahu nama belakangnya Pak Paul siapa, tapi Pak Paul ini punya restoran bebek di Sanggerahan gitu ya. Kalau mungkin tahu bapak-bapak gitu ya, kalau makanan pasti tahu. Kalau saya ditanya kira-kira kesaksian tentang apa yang berkaitan dengan menjadi bijaksana, saya selalu teringat sebuah ayat yang berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan ketika itu saya ingat terus gitu ya, saya langsung travel kembali, ingatan saya kembali ke traveling ke ketika saya mau cerita sedikit. Ketika saya waktu itu istri saya melahirkan anak pertama kami itu ada kondisi yang kurang baik waktu itu. Bilirubinnya tinggi, jadi kuning terus, dok mungkin tahu itu, jaundice-nya tinggi sampai hit 42 bilirubinnya waktu itu. Kami berdoa, kita udah berdoa puasa Bapak Ibu, terus kita udah pakai tumpang tangan juga, kasih minyak urapan juga, banyak teman-teman datang mendoakan semua. Kita juga bingung ini kenapa masalahnya gitu. Tapi kami terus berdoa, lalu muncullah sebuah hikmat gitu loh, sebuah pengertian. Ini anak kayaknya unik nih gitu, karena udah di UV ternyata masih tinggi juga kuningnya. Akhirnya saya bilang sama istri, ya udah kita berserah sama Tuhan, kita berdoa, kita berserah sama Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Lalu kami banyak ngobrol sama dokter-dokter teman-teman kami gitu. Ketemu satu dokter ahli di Sunter gitu. Rumah kami waktu itu di Joglo, masih tinggal sama almarhum Papi di rumah keluarga. Kita travel ke Sunter, kita ngobrol dengan beliau, dan kita dapat pengetahuan bahwa ini nggak bisa di Indonesia, harus alat pemeriksaannya tuh adanya di Singapura ternyata. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan dana dari mana berangkat ke Singapura, anak kecil gini gitu kan, waktu itu umurnya 20 harian kalau nggak salah. Gimana caranya Tuhan?
Lalu kita berdoa lagi, kita Tuhan tolong Tuhan, kami minta pertolongan sama Tuhan. Ini kejadian 10 tahun yang lalu. Kami minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan tolong. Lalu saya ingat lagi, kamu mesti ngobrol lagi. Saya ngobrol sama teman-teman komsel waktu itu. Gimana ya, what do you think ya, kita mesti pergi. Saya ngobrol sama pendeta saya waktu itu. Dan ya udah, dalam nama Yesus kamu berangkat. Tuhan pasti cukupin semuanya. Wah, kita sebagai laki-laki kan kayak gimana gitu ya Pak ya. Nah, gimana nih, penuh dengan perhitungan gitu ya. Gimana nih berangkatnya berapa duit, nginepnya gimana, belum biayanya di mana gitu loh. Seperti kita tahu bersama, Singapura ya lumayan gitu ya biayanya. Tapi singkat cerita, Tuhan cukupkan semuanya Bapak Ibu. Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan berikan jalan keluar buat kami gitu. Nah, dari cerita ini saya mau sampaikan, saya cuma punya waktu sedikit sebentar lagi, beberapa menit lagi. Yang saya mau sampaikan adalah begini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan seringkali kasih hikmatnya itu enggak melalui kita dengar suara Tuhan, enggak. Kadang-kadang ada muncul di hati, kayaknya saya mesti ngobrol sama orang ini deh. Akhirnya ketika kita turutin, baru kita bisa lihat bahwa ini penyataan Tuhan buat kita. Bayangkan kalau saya ngandelin Tuhan aja, Tuhan doa nggak ke rumah sakit, dia sempat di rumah sakit, cuman kita nggak ketemu jawaban. Kalau saya nggak tanya sama dokter itu, kita nggak dapat hikmat. Akhirnya keputusan saya jadi tidak bijaksana. Saya bersyukur bahwa Tuhan menuntun saya dari keputusan demi keputusan karena saya belajar untuk taat sama istri saya. Jujur saya tuh logika banget deh gitu. Wah, ini gimana nih? Masa sih nggak bisa gitu kan? Ini kan dunia kedokteran udah sangat canggih dan segala macam. Masa di Indonesia nggak bisa dan segala macam. Tapi ternyata kalau kita berdiskusi dengan orang yang tepat, ngobrol, saling sharing, punya fellowship seperti ini, kita saling cerita, kita bisa dikuatkan. Dan hanya tidak dikuatkan, kita dapat pengetahuan. Dan ketika kita dapat pengetahuan, kita dapat juga melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena, dan setelah kita nengok nih, setelah saya tadi beberapa hari kemarin tengok gitu ya, ternyata Tuhan menuntun kami sekeluarga dari keputusan yang kelihatannya nggak bijaksana. Kita buru-buru waktu itu. Mungkin Joni sempat dengar juga ceritanya. Kita buru-buru berangkat waktu itu. Spend apa gitu. Tapi ternyata Tuhan cukupin tuh. Dolar demi dolar, sen demi sen. Dan Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kebijaksanaan itu pasti ada penyertaan Tuhan. Intinya kita jangan hanya berdoa aja. Yes, betul. Berdoa penting banget. Tapi kita harus berfellowship dengan saudara-saudara seiman. Tanya, ngobrol. Gimana? Siapa tahu Tuhan berbicara melalui orang-orang di sekitar kita untuk memberikan jalan keluar. Karena saya tahu Tuhan pasti pakai setiap orang, mau orang Kristen, mau orang yang belum percaya juga, Dia pakai untuk membantu kita. Dan tentunya pada akhirnya kita akan sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan selalu memelihara kita. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, biarlah muncul dari hikmat dan pengetahuan yang diawali dari kedekatan kita sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya hikmat. Kalau di Alkitab saya cari kata-kata hikmat dan kebijaksanaan itu erat kaitannya dengan membangun rumah. Saya mengutip salah satu pendeta yang share di gereja saya berkata bahwa permulaan dari hikmat adalah takut sama Tuhan. Dengan hikmat rumah dibangun, dengan pengetahuan kamar-kamarnya diisi. Lalu kalau mau bangun rumah harus di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan kita harus bangun rumah di atas batu, jangan di atas di atas pasir. Kena badainya sama, tapi rubuhnya cilaka yang kalau bangun di atas pasir. Kenapa muncul kata cilaka ya? Ini kata-kata Pak almarhum ini kata cilaka. Cilaka kamu kalau nggak mengandalkan Tuhan. So kebijaksanaan selalu berbicara dengan selalu berkaitan dengan membangun rumah, dan biarlah kita membangun rumah kita di atas dasar Kristus yang menjadi batu
penjuru kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Silakan Pak. Terima kasih.